semuanya, hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku dan di sini kita mau bahas ngomong apa sih aku? Oke, tema malam ini kita lihat energi seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu ya. Bagaimana saat ini kondisi dia, perasaan dia, dan bagaimana kedepannya hubungan kalian ya. Di sini energi dia ya, tentang kamu, bagaimana kondisinya ya hari ini dia. Oke teman-teman, bayangkan wajahnya dia, masih inget matanya, senyumnya, wajahnya, dan sebut saja namanya dalam hati kamu ya. Seperti apa saat ini kondisi dia ya. Tapi kita lihat dulu saat ini hubungan kamu dan dia seperti apa ya. Hubungan kamu dulu seperti dengan dia itu seperti apa. Oke guys, aku nemuin The Bear dan juga Sun ya, dimana energi seseorang ini ya, aku lihat memang orangnya keras gitu ya. Orangnya sulit untuk sulit untuk ditaklukkan, punya emosi, bukan maksudnya ditaklukkan kamu tidak bisa ngedapetin cinta dia atau diluluhkan hatinya, bukan. Tapi seseorang ini orangnya punya sifat yang keras kepala gitu ya, mau menang sendiri, apa-apa maunya pemikiran dia aja, menurut pandangan dia doang. Dia nggak mau dengar apa yang kamu mungkin omongin, apa yang kamu jelasin ya. Orangnya terlalu egois, terlalu menganggap dirinya hebat, terlalu menganggap dirinya bisa segalanya ya. Dan di sini ada desan, energi seseorang ini kepada kamu atau saat ini ya, hubungan kamu sama dia. Aku lihat desan di sini artinya adalah masih ada energi di mana masih punya perasaan sama kamu ya. Jadi kalau hubungan kamu saat ini sedang fine-fine aja ya, dia memang juga masih sayang sama kamu ya. Kalaupun aku lihat mungkin ya nih, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang lagi ada masalah dengan dia, oke, jangan khawatir ya. Meskipun sifat dia egois, sifat dia yang begitu sangat menyebalkan buat kamu, tetapi orang ini masih ada apa ya? Kalau aku lihat tuh masih punya energi ke kamu ya. Artinya apa? Dia masih suka ingat kamu, masih suka kebayang apa aja tentang kamu ya. Artinya dia tidak pernah ingin meninggalkan kamu atau pergi pergi gitu. Maksudnya dia mungkin saat ini nggak deket sama kamu gitu, atau pergi dari kamu, tapi dia nggak bisa lupain kamu gitu ya. Siapakah orang tersebut? Kita lihat siapakah orang tersebut. Ih, kartunya susah banget disapel teman-teman ya. Aku lihat di sini orang ini tuh kelihatannya mungkin angkuh ya, tegas gitu, terus juga dia kayak kuat gitu, kamu memandang dia, tapi sebenarnya orang ini punya jiwa feminim ya. Dia punya jiwa yang rapuh juga, pingin diperhatiin, pingin disayang gitu ya, pingin dapat effort dia. Dan kelihatannya kalau misalkan dia adalah perempuan, memang cocok kamu memberikan banyak perhatian sama dia, karena dia tipenya seneng banget dikasih perhatian dalam jenis apapun ya, dalam bentuk barang ataupun materi gitu ya. Kalau dia adalah seorang laki-laki, dia itu orang yang sukanya diberi juga ya. Kalau kamu bilangnya mungkin orang ini sesuatu yang jelek ya, dengan bahasa-bahasa kalian yang aku lihat dari kartunya, dia tipe orang yang kayak gitu, pengennya diperhatiin, pengennya dikasih gitu ya. Dia akan merespon kamu jadi baik gitu loh ya. Kalau dia adalah laki-laki, dia senangnya di seperti itu. Tapi kalau perempuan bagus, karena memang perempuan itu memang tempatnya dijadikan ratu, dimanjakan. Tapi kalau untuk dia misalkan laki-laki, di sini juga dia pengennya seperti itu ya, pengen dianggap raja gitu ya, pengen didengar, pengen dimanja, pengen disayang, pengen segalanya dari kamu ya. Termasuk mungkin juga tentang pekerjaan atau materi, dia nggak malu-malu orangnya. Dan
Seseorang ini, aku lihat ya, orangnya pelin-pelan ya, orangnya banyak mikir gitu. Ya, banyak mikir dia mau bagaimana nih ke depannya sama kamu. Ini masih belum ada kepastian seperti apa ke depannya ya. Dan aku lihat di sini dia masih menawarkan perasaan atau dia masih butuh kamu. Dia nggak akan ninggalin kamu meskipun saat ini mungkin hubungan kalian tidak begitu hangat, tidak begitu romantis, tapi di sini dia tidak serta-merta kayak narik diri buat ngejauh dari kamu, enggak, dia masih terus, apa ya, terkoneksi lah ya, tapi aku lihat ada pembatas di sana yang membuat dia tidak bisa menyeberang ke kamu, yang dia nggak bisa leluasa ngedeketin kamu. Apa sih hal tersebut? Kita nanti lihat ya, mungkin di sini aku lihat ada egonya yang terlalu tinggi ya, sifat dia yang terlalu ingin menang sendiri gitu ya, dan dia juga selalu, apa, kalau orangnya cepat marah, orangnya cepat banget baper, orangnya cepat sekali, apa ya, kalau bertindak gitu, tidak berpikir dulu gitu, apa interogasi dulu, dia langsung, main hakim sendirilah gitu, intinya gitu ya orangnya. The Devil di sini orangnya memang sangar atau, apa ya, tipe-tipe orang yang susah banget diatur ya. Dia ngatur gitu ya, tapi dia nggak bisa diatur, nggak bisa diomongin, nggak bisa dilurusin, apa-apa maunya kepikiran otak dia aja gitu kalau ngomong gitu ya. Pasti bakal nyakitin kamu banget dan 100% kamu pasti bakal sering terluka dengan ucapan dia atau tindakan dia ya, atau perhatian dia. Tapi di sini juga memang dia bingung banget nih mau ninggalin kamu apa enggak. Sedangkan perasaan dia masih butuh kamu dan masih ya kayak apa ya? Kayak nawarin gitu loh, "Saya nggak akan kemana-mana gitu, saya buat kamu," gitu. Kalau kalau aku lihat seperti itu, tapi di sini dia memang nggak bisa gerak, kalian tuh nggak bisa bersama karena orangnya cepat marah, kamu agak susah ya buat, mau nempel sama dianya, karena dia sendiri kayak ngasih pembatas gitu loh ya teman-teman ya. Dia sendiri yang ngasih tembok gitu loh, karena sikap dia tuh cepat marah, terus cepet banget, meledak-ledak gitu. Mungkin kamu juga ada yang sering di sini mungkin, komunikasinya di-cut gitu, lagi ngomong belum selesai udah main tutup aja telepon, atau mungkin kamu kena, spam dia ya. Dia gitu orangnya. Jadi aku lihat memang nggak mau di apa, salahin, nggak mau disangkal gitu ya. Apapun yang dia omongin tuh harus bilang iya iya, padahal kamu nggak ngelakuin itu, gimana dong ya? Akhirnya lama-lama kamu juga mungkin jadi Queen of Wands ya, banyak diem sama dia. Oke, kita lihat lagi seperti apa ya kedepannya hubungan kamu dan dia. Oke, kita lihat perasaannya dulu ya teman-teman ya, aku jadi lupa. Ciri-ciri orangnya tuh, ciri-ciri orangnya. Kalau aku lihat di sini ya, orang ini apa ya, dia kelahiran dari, bulan, Capricorn ya, terus ada Scorpio, ada Libra, ada Leo ya. Terus kita lihat dia, ada perempuan dan di sini juga dia ada laki-laki ya. Kalau kamu yang menonton ada laki-laki, bahwa dia ada perempuan di sana yang kita baca. Kalau kamu perempuan, ini adalah dia laki-laki yang kita baca ya. Ciri-cirinya rambut apa namanya, kalau untuk perempuan rambut sebahu ya, atau lebih panjang dari dadanya gitu. Terus untuk laki-laki itu sekuping atau sebahu, dia panjang ya, tapi tidak tebal, rambut tipis. Dan aku lihat juga dia tipe orang yang, apa ya, kalau dilihat di sini, kayak orang itu kelihatan pendiam, tapi sebenarnya orang ini bawel banget dan suka ngatur ya. Dan usianya tidak jauh dari kamu, atau sepantaran kamu, atau seusia dengan kamu ya. Dan dia juga aku lihat punya mata yang besar ya, hitam gitu, tebal atau tajam ya. Ini yang baru kebuka, dan dia itu orang yang suka apa ya, kalau orang itu nggak tegas gitu, nggak tahu mau arahnya kemana, dia orang pelan banget gitu ya, ditinggal marah, nggak ditinggal kamu tersiksa, mungkin kayak gitu ya. Oke, kita lihat seperti apa perasaan dia saat ini kepada kamu. Sebut namanya dalam hati kamu dan bayangkan wajah dia, seperti apa saat ini perasaan dia ke kamu.
Oke, di sini ada Five of Swords, ada Seven of Wands, ada Four of Cups, ada The World, oke, lalu ada The Magician. Anda apa ini? The Magician selalu muncul ya. Ada King of Pentacles dan Strength, satu lagi ya teman-teman. Ada The Lovers. Oke, kita nemuin The Lovers. Kartu takdirnya muncul untuk kamu bahwa sesungguhnya orang ini yang keras kepala, susah diatur, sering marah, sering ngambek, banyak ngatur, ternyata masih punya perasaan sayang sama kamu. Oke, kita lihat, kita kaji, kita simak semuanya, teman-teman semuanya. Di sini ada yang sudah berdoa dulu ya, semoga tidak ada energi negatif atau terbawa dari omongan aku yang kurang enak, ke bawah tidur gitu, ke bawah pikiran sehari-hari. Jangan sampai terjadi hal seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini dari kartu yang pertama ada Page of Swords ya teman-teman, ada Page of Swords. Dimana saat ini perasaan dia sebenarnya dia lagi mempertimbangkan apakah dia akan memutuskan seperti apa dan bagaimana. Tapi yang aku tarik dari kartu ini bahwasannya dia masih punya perasaan yang lumayan besar sama kamu, dan dia mungkin selalu berpikir, dan nggak akan aku lihat di sini itu nggak akan dia tuh kayak mencari-cari kesempatan buat pergi dari kamu, enggak. Kalau aku lihat di sini memang sikap dia itu ya yang bikin kamu dan dia nggak bisa menyatu. Terlalu galak, terlalu ngatur, nggak bisa disalahin. Mungkin dia keenakan, terlalu bebas, tapi nggak bisa memenuhi kewajibannya. Di sini ada Seven of Wands, artinya apa? Seseorang ini memang sedang berusaha sebenarnya ya, sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya gitu ya, untuk memperbaiki sikap-sikapnya dia. Selama ini mungkin dia udah banyak salah, dia lagi merenung juga sambil sambil dia merubah diri, sambil dia mikir kenapa nih kok gue emang kayak gini banget ya. Akhirnya memang banyak masalah itu yang timbul karena mungkin juga ucapan dia, pikiran dia ya. Saat ini dia sedang usaha untuk bisa memperbaiki karakter dia lah ya. Walaupun mungkin terlihatnya nggak mungkin, tapi di sini dia kayak ada usaha buat memperbaiki diri dia ya, agar mendapatkan kesempatan lagi gitu. Untuk bisa dekat dengan kamu. Untuk saat ini memang dia belum bisa mungkin bicara dengan kamu ya, ketemu sama kamu. Di sini aku lihat juga dia lagi kayak jual mahal ya. Dia memang seperti itu sikapnya, sifatnya dia. Memang inginnya dirayu, dipuja, dipuji ya, sampai berbusa gitu ya. Terus nanti dia pengennya diagung-agungkan, tapi dia sendiri tidak bisa menghargai kamu, menghormati kamu ya. Mungkin kamu sudah capek dan lelah, pada akhirnya kamu juga memutuskan untuk. Nah, nanti kita lihat ya untuk tarotnya kamu, seperti apa perasaannya kepada dia ya. Kalau melihat reaksi atau sikap dia saat ini seperti ini energinya ya teman-teman ya. Orang ini tuh aku lihat Four of Cups ya. Dimana orang ini tuh gampang ngambek banget. Gampang ngambek, kamu kalau ngechat banyak tuh mungkin dia cuma dry text aja gitu. Apapun ataupun gitu kamu mau coba untuk call dia, dia mungkin hanya melihat aja, nggak dia jawab gitu ya. Mungkin dia akan mengatakan sesuatu atau mungkin dia tidak menjawab pertanyaan kamu ya. Orang ini memang tipe yang tukang ngambek ya, tukang ngambek banget. Dan di sini ada The World. Bagaimana perasaan dia kepada kamu? Aku lihat memang mungkin hubungan kamu sudah sangat lama ya teman-teman ya. Apakah di sini ada yang sudah sampai 4 tahun atau lebih? Aku lihat di sini The Word ya. Kalau memang seperti itu teman-temanku semuanya ya, sifat dia nggak bisa dirubah, karakter dia begitu, begitu dan begitu terus. Nanti gimana kalau sudah menikah gitu ya? Apakah dia akan berubah sifatnya ya? Aku lihat mungkin bisa saja berubah kalau mungkin sudah punya keturunan ya, atau punya anak, biasanya nanti akan merubah atau mungkin lebih galak lagi. Kalau untuk perempuan biasanya lebih galak lagi, tapi kalau untuk laki-laki mungkin kalau kamu sudah punya anak atau mungkin juga biasanya kalau seorang laki-laki itu kalau kita sudah punya, kalau misalkan sudah punya anak gitu ya, apalagi anak itu perempuan, pasti dia akan berubah sih sikapnya gitu ya, akan melembut. Kenapa? Karena ya itu ada yang menaklukkan ya, hati anaknya itu perempuan ya. Biasanya gitu akan mereda. Tapi kalau untuk perempuan biasanya dia kalau nikah juga tetap ya galak, nggak berkurang, tapi lebih bijaksana, lebih bisa kayak lebih paham lah, artinya ngerti kan bijaksana.
galak dan bijaksana gitu ya. Oke, the word di sini adalah dia nggak akan berubah. Pengalaman-pengalaman yang udah lewat, yang udah ada di dalam perjalanan asmara kalian ini akan terus dialami terus gitu ya. Dan itu apa namanya, nggak kunjung berubah gitu. Terus aja ngalamin kayak gitu. Kalau sering ribut karena uang, nanti karena uang. Terus kalau ribut karena cemburu, cemburu. Terus mungkin kalau ribut karena telat bales atau apa, ntar gitu. Terus jadi kayak gitu orangnya, nggak bisa berubah, nggak bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang udah lewat, yang udah terjadi di antara kalian. Dan di sini bagaimana perasaan dia? Ada The Magician, teman-teman semuanya. Ya. Kalau aku lihat di sini, The Magician di sini ya, artinya memang dia sedang berusaha untuk menaklukkan kamu biar kamu mungkin nurut, biar kamu mungkin nggak pergi kemana-mana gitu ya. Dan dia juga sini mencoba untuk mungkin agak genit atau mungkin banyak ngegombal sama kamu supaya apa, mendapatkan keuntungan dengan cara sering menggombal kepada kamu. Seseorang ini hati-hati ya, jago banget ngegombal, jago banget ngerayu ya. Dan kamu mungkin juga kadang dicuekin, itu mungkin juga cara dia ya untuk menarik simpatik atau untuk menarik dirimu kembali kepada dia, atau kamu bisa baik lagi sama dia, atau kamu bisa nurut sama dia dengan cara dan sikapnya dia. Dia orangnya pintar, sudah mempelajari bagaimana karakter kamu, bagaimana kebutuhan kamu, bagaimana kelemahan kamu. Jadi dia paling pandai dan ngerti bagaimana membuat kamu tergila-gila kepadanya. Bahkan mungkin kamu bisa mengatakan nggak mungkin saya dibodohi, tapi kalau udah kedengar suara atau mungkin juga dapat chat dari dia, mungkin kamu juga luluh hatinya ya. Karena di Magician loh teman-teman, dia punya pesona, dia punya kekuatan untuk menarik dirimu dekat kepada dia, untuk menarik dirimu percaya kepada dia, untuk menarik dirimu tergila-gila kepada dia. Dia memiliki segala ini pesona Gemini loh. Gemini itu orang yang bisa menaklukkan siapapun ya dengan caranya. Kalau dia adalah periang, maka kamu dengan cara riangnya dia mungkin kamu juga akan terbawa suasana humor ya, dan kamu bisa baik lagi. Kalau misalkan dia adalah orang yang pendiam, Gemininya, mungkin kamu juga akan terbawa sikap romantisnya karena mungkin sentuhan-sentuhan lembutnya membuat kamu mungkin tergila-gila sama dia, atau mungkin cueknya dia yang bikin kamu tambah penasaran, bukannya benci tapi kamu justru tambah penasaran bagaimana dengan kelanjutan atau bagaimana dia akan memperlakukan kamu ya. Ya enggak sih, The Magician ini entah ya, beberapa orang bilang ini Virgo, tapi kalau di aku ini adalah Gemini. Ya, si Gemini ini memang ciri khasnya kayak gitu ya. Cuek aja dikejar-kejar, gimana nggak cuek? Pasti dicari-cari ya. Oke, di sini ada King of Pentacle. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu, dan untuk saat ini dia bertahan buat kamu. Kenapa? Karena kamu memiliki banyak kelebihan ya. Kamu juga sudah mapan, kamu juga pintar, kamu juga pandai mengatur, kamu juga punya karir yang bagus, kamu juga punya penampilan yang oke, kamu juga punya pemikiran yang luar biasa ya, yang bikin dia rugi lah gitu ninggalin kamu. Bahkan dia nggak ingin lah yang namanya pergi ninggalin kamu, karena di situ ada Knight of Cups. Anggapnya bahwa dia sebenarnya susah banget buat deketin kamu gitu ya, karena dia orangnya cepat marah, dan dia juga udah mikir nih di Seven of Wands ini bagaimana ya dia ngerubah sikap dia, karena gara-gara sikap dia itu kamu sama dia itu sering bertengkar, sering mungkin putus nyambung, mungkin blokir-blokiran. Tapi yang terjadi memang dia orangnya kayak gitu. Kenapa ya? Coba bisa dicek ya wetonnya. Weton kalian mungkin bertabrakan, atau mungkin tanggal lahirnya mungkin juga nggak bisa selaras gitu, atau mungkin juga ke zodiak kalian di sini berlawanan ya. Kita lihat juga di sini kebanyakan aku lihat energinya kayak keras hati gitu, tukang ngambek ya. Dia orangnya tukang ngambek ya, jadi yang marah duluan dia gitu ya, jadi kamu ngikutin dia susah banget ya. Pada akhirnya kamu bagaimana, nanti kita lihat di tarot buat kamu ya. Kita lihat prediksi buat tentang kondisi kamu ya, sepenglihatan kamu sekarang ya, tentang pembacaan ini bagaimana reaksi kamu terhadap dia ya. Di sini ada King of Pentacles, udah pasti ya.
Kamu punya materi yang banyak, kamu juga punya kelebihan yang luar biasa yang mungkin juga dia nggak akan bisa dapat di luar sana ya. Dan di sini dia masih the lovers, dia masih mencintai kamu kok. Cuma di sini mungkin ada yang ikut campur ya. Entahkah di sini fans kalian, kalian punya fans gitu, ataukah orang tua, ataukah di sini apa ya? Ya, intinya adalah kamu mencintai dia, dia juga masih sangat mencintai kamu. Tetapi di sini ada orang yang selalu ikut campur, selalu membumbui permasalahan, atau selalu ingin tahu, atau selalu ingin kepo dengan hubungan kalian. Entah ini orang dekat atau orang tuanya ya, atau teman-teman kalian, atau orang sekitar, atau fans kalian di sini ya, yang mengganggu kinerja atau mengganggu pikiran dia, mengganggu perasaan dia ya, yang semula dia sayang banget sama kamu, cinta banget gitu sama kamu, selalu apa-apa kamu, ternyata gara-gara omongan orang, gara-gara penilaian orang lain, gara-gara orang tuanya mungkin juga, atau gara-gara saudaranya mungkin ya, atau temannya, dia jadi kayak banyak perubahan, banyak kehilangan sifat aslinya atau sifat yang baiknya ya, karena pengaruh-pengaruh juga, karena dia terlalu jaga image, selalu jaga diri dia pengen terlihat baik terus di depan orang ya. Ini juga energi dari Gemini ya. Dan aku lihat di sini ada strength, ada di sini ada Leo, yang jelas dia masih bersabar dan masih bertahan buat kamu. Dia tidak mau keluar apa ya, kayak kehilangan kamu lah. Intinya dia akan berusaha untuk bisa merubah gimana nih karakter dia, gimana kebiasaan dia, karena dia sadar dia sudah melukai kamu, dia sudah membuat kamu bersedih. Dia tidak mau seperti itu lagi. Dia pingin berubah lah gitu ya. Ada strength di sini adalah dia, oke, dia sebenarnya pengen marah gitu pada dirinya sendiri, dia punya masalah dengan emosionalnya dia, dia pengen marah terhadap dirinya sendiri gara-gara dia, gara-gara perbuatannya ini, gara-gara karakternya dia ini, hubungan kalian sering bermasalah, putusnya mau blokir-blokiran, atau mungkin juga sulit banget ketemu, mungkin juga dia orangnya pelin-pelan, mungkin juga dia orang yang tukang ngatur, mungkin juga dia orangnya pelit, bisa jadi seperti itu ya. Dan di sini aku lihat ada the strength Leo, yang mana mungkin juga energinya nggak mau kalah, sering emosian gitu ya, sering panas gitu, nggak bisa sabar. Di sini dia sedang mencoba untuk memperbaiki hal itu ya, karakternya dia yang sebenarnya dia menyesal kenapa sih dia kayak begitu, kenapa sih hal ini selalu terjadi di dalam percakapan, di dalam komunikasi, di dalam apa ya, niatnya dia ada apa, apakah semesta selama ini tidak mendukung, apakah semesta selama ini memang sengaja untuk memisahkan. Dia juga berpikir ke arah sana, tetapi yang jelas dia mencoba untuk kembali baik ya, mencoba untuk kembali memperbaiki. Dia tidak meninggalkan kamu, tapi ini ada strength, dia mencoba untuk memperbaiki ya. Mungkin kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang negatif yang pernah dilewati, dia mencoba untuk apa ya, kayak membuka kembali lembaran-lembaran itu. Oh, apa yang salah dari saya, oh saya telah melakukan ini, oh saya begini ya. Seperti itulah saat ini yang sedang terjadi pada dia ya, teman-teman semuanya. Oke, di sini ada energi dari Leo ya. Libra, Leo, Cancer, Sagittarius, Gemini, Capricorn, Gemini, dan ada Leo ya. Teman-teman semuanya, kita lihat lagi bagaimana nanti dia ke depannya ya. Bagaimana reaksi dia ke depannya nanti kepada atau di hubungan kamu. Pikirkan, sebut namanya dalam hati kamu, bayangkan wajahnya, senyumnya, matanya seperti apa ya. Nanti hubungan kamu dan dia ke depan. Oke, di sini ada the rider. Oke, rider, ada accord, yes. Ada dogs. Oke, teman-teman, di sini ada key. Oke, ini yang gak enak banget ya. Ada garden. Oke, untuk satu lagi ada coffin ya. Wow, ada book dan clover. Oke, teman-teman semuanya, begini ya. Ini kedepannya akan seperti apa kamu dan dia. Aku melihatnya dia sebenarnya ingin datang kepada kamu loh. Ingin datang sekali, ingin menjumpai kamu, ingin mendekati kamu. Oke, apakah kalian di sini LDR? Apakah kalian sudah lama tidak ketemuan? Apakah kalian di sini ada pertengkaran? Apakah kalian selama ini ada diam-diaman? Apakah kalian selama ini memang ada sesuatu rahasia di balik semua hubungan ini? Yang aku lihat di sini sepertinya dia sangat begitu kayak mati rasa, ya.
Sepertinya dia sudah tidak ingin lagi mencoba untuk berusaha, ya. Tapi ada kalanya dia juga sedang merindukan kamu, sayang sama kamu, dia setia di sini, tidak menggantikan dirimu dengan siapapun, dan dia sebenarnya ingin ketemu sama kamu, ingin jumpa sama kamu, mungkin ingin ada sebuah pertemuan, ya. Tentang perasaannya, tentang keadaan hidupnya, tentang bagaimana dia kepada kamu. Aku lihat di sini ada akor, ada dog, ada kesetiaan yang sangat dalam, ya. Dia sudah menaruh harapan dan menaruh cita-citanya di kamu. Ya, ada dog di yang mana dia memang sudah menganggap kamu adalah tuannya atau rumahnya atau tempat tinggalnya atau seseorang yang membuat dia nyaman, seseorang yang membuat dia sebenarnya sangat sangat menyukai kamu. Ini dalam banget ya. Aku lihat ke depannya nanti tuh ya, dia pingin mengikuti apa sih yang maunya kamu. Ya, kalau kalau binatang itu kan kalau disayang dia nurut ya, apa sih maunya kamu? Dia mau nurutin gitu. Apa sih kesalahannya, dia mau dengerin gitu ya. Ada akur di sini bahwasanya dia telah menaruh ya, telah menjejakkan kakinya di tempat mungkin dia sudah lama berlayar dan dia menaruh jangkarnya ya di pantai di mana dia sendiri adalah melihat tempat itu indah, tempat itu penuh dengan apa yang dia impikan selama ini, dan itu adalah kamu. Aku lihat di sini sekian lama dia berjalan dan mencari, dan ternyata kamulah tempatnya, dan dia tidak ingin beranjak kemanapun, dan dia pingin banget apapun yang kamu inginkan, pingin banget dia nurutin, ya. Tetapi di sini ada key di mana hubungan kalian ini sebenarnya sudah tidak lagi berstatus, ya. Sudah tidak ada lagi status, yang satu mungkin sudah bercerai atau mungkin kalian di sini sudah putus atau apa ya, sudah saling lama tidak komunikasi, udah bebas. Tidak ada keterikatan antara kamu dengan dia. Ada kebebasan. Namun dia tidak bisa menggantikan kamu dengan siapapun. Di hatinya dia ke depannya nanti pun dia masih mengharapkan kamu kembali atau apa ya? Intinya aku lihat ke depan nanti dia masih menginginkan kamu, energinya kuat banget, dia ingin datang atau kembali ke kamu. Memang saat tidak ada pertemuan atau mungkin sulitnya pertemuan atau mungkin kamu sudah nggak bisa lagi ditemui atau mungkin dia yang punya halangan, ya, karena keadaan, karena apa yang kenyataan yang ada dia sudah tahu semua. Begitu juga dengan kamu yang membuat dia tidak ada pertemuan ini. Pada akhirnya gini ya teman-teman ya, kalau memang kalian sudah lama nggak ketemu, sudah lama tidak komunikasi, tapi kalau satu kali atau beberapa kali kalian ketemu lagi, ini akan memperbaiki energi hubungan kalian. Dan aku lihat dia di sini juga mengatakan di dalam hatinya, jika mungkin ke depan nanti tidak adanya pertemuan dengan kamu, bahkan mungkin sulit sekali ya untuk ketemu sama kamu sekali atau dua kali, yang dia mungkin planning kan adalah dia akan menutup diri, dia nggak akan lagi mau mengejar kamu, dia nggak akan lagi mengatakan sesuatu yang membahagiakan kamu atau membahagiakan dia nggak mau lagi apa ya, kayak digembirakan dengan janji, dia nggak mau lagi digembirakan dengan planning gitu ya. Dia mungkin udah menyerah lah gitu intinya, Kevin ya, dia udah sudahlah gitu ya, mungkin emang iya nggak bisa, mungkin dia jadi pikiran dia ke sana ya. Ini kalau kalian nggak ada pertemuan ya, kalau kalian bener-bener udah mati nggak ada pertemuan lagi, di sini dia udah gitu ya. Ya aduh, nggak mungkin dong ya gitu, nggak mungkin dong ya ini bisa berjalan lagi dengan baik atau memulai lagi dengan serius ya. Karena yang dia butuhkan, yang dia inginkan, yang dia sangat inginkan ya, harapkan dia dalam dekat ini adalah ingin sekali bertemu dengan kamu. Itu aja sih yang aku lihat ya. Harapan dia selalu baik, harapan dia selalu ya dia selalu mengafirmasikan sesuatu kebaikan ya buat hubungan kamu gitu. Dia selalu bersikap pesimis, namun juga dia kayak terbangkitkan, tergairahkan dari doa ya, dimana dia mungkin saja besok, mungkin saja nanti ada pertemuan, ada ya dia pingin ketemu gitu, intinya gitu ya, bukan dari komunikasi verbal aja, tapi memang ingin sekali menatapmu lebih dekat ya, face to face gitu teman-teman ya.
Apakah harapan ini akan terpenuhi dan harapan ini akan terjadi? Ada clover ya, bisa ya. Karena mungkin juga rezeki kamu lagi dinaikkan dan rezeki dia juga lagi dinaikkan. Ini bisa saja terjadi, ya. Tapi di sini ada book dan juga coffin, di mana mungkin dia sudah tahu sebenarnya kamu statusnya apa dan bagaimana masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Dan satu lagi kita lihat untuk kamu ya. Untuk kamu nih, gimana sih perasaannya kepada dia? Kita lihat ya, gimana sih perasaan kamu kepada dia? Oke, di sini ada The Hermit ya, The Hermit guys. Oke. Hampa ya, kalau aku lihat kamu sedang merenung. Kok gini amat sih jalan hidup gue? Kok gini amat sih dia itu ya? Kok gue udah selalu baik, selalu memberikan maaf, tapi kenapa dia selalu membuat masalah terus gitu ya? Kenapa sikapnya selalu seperti itu? Sebenarnya kamu bukan capek, tapi di sini kamu hanya pingin ya udahlah, gimana nanti aja ya. Kamu banyak introspeksi diri, mungkin kamu banyak kekurangan, atau mungkin kamu sedang mengingat-ingat apa yang pernah kamu lakukan, kesalahan yang pernah kamu perbuat kepada orang lain, sehingga saat ini kamu sedang mendapatkan sebuah karma, atau kamu sedang merasakan masalah yang pernah dirasakan orang lain terhadap perbuatan kamu kepada dia. Saat ini kamu merasakan hal yang sama seperti ini. Di sini ada judgment ya teman-teman, hati-hati, ada kartu karma yang mana saat ini kondisi kamu ini terjadi karena adanya mungkin teman-teman semuanya mohon maaf lahir dan batin jika memang ini tidak sesuai dan tidak kalian tidak setuju dengan ini. Aku lihat mungkin di sini ya kamu pernah melukai orang lain di masa lalu, tapi bukan dia, atau mungkin juga bisa dia. Dan saat ini mungkin kayak belakangan ini kamu merasakan banyak kesedihan, banyak ketidakadilan kepada kamu. Mungkin ini adalah pembersihan karma yang pernah kamu lakukan terhadap orang lain atau orang ini ya yang saat ini sedang bersama dengan kamu, atau juga terhadap sesama kamu gitu ya. Kamu menyakiti perasaan ya, atau entahlah ya. Di sini ada kartu karma, kalian yang tahu ya sebenarnya kenapa masalah ini terjadi. Dan itu juga ada permainan karma juga. Ada karma di dalamnya, Tuhan bermain di dalamnya ya. Setiap kita berbuat sesuatu, kehidupan kita ini ya selalu diikuti oleh Tuhan. Jadi jangan sembrono, jangan sembarangan, jangan bergerak semaunya kita ya. Walaupun kamu sangat tipe orang independen, tipe orang yang gak peduli aturan, tapi ingat ya, Tuhan selalu ada di setiap kita melakukan aktivitas ya. Jangan nyakitin orang lain gitu aja. Kalau kamu gak mau ngerasain susah, jangan pernah mengganggu, atau jangan pernah merusak, atau jangan pernah berbuat jahat ya. Ya pasti rasanya nggak enak gitu. Oke, perasaan kamu saat ini kepada dia ada Five of Pentacles. Kamu sih oke-oke aja. Kalau misalnya nanti ada awal baru sama dia ya, kamu masih bisa mungkin ngobrol atau gimana. Tapi di sini kamu lebih kayak mau konsen dulu deh kayaknya ke keuangan, ke karir. Kalau aku lihat seperti itu ya. Karena udah banget perasaan kamu capek dan sakit gitu, kamu ngerasa kayak lelah gitu. Tuhan, aku lelah banget. Jadi waktunya kayaknya semesta juga lagi memperbaiki keuangan kamu, semesta juga lagi negor keuangan kamu, ataupun mungkin di sini lagi ditinggikan keuangannya, lagi ditambahi rezekinya. Kamu bisa buka usaha ya, buka cabang di mana-mana. Terus kamu juga mungkin punya banyak karyawan di sini. Yang aku lihat kamu sedang memangku banyak keberhasilan saat ini. Jadi kamu nggak terlalu mengejar dia ya. Kamu sadar mungkin ada hal yang salah di kamu, ada yang salah di hubungan kalian, sehingga kamu tidak terlalu fokus. Dan kamu bisa banyak introspeksi diri dengan kesalahan yang pernah kamu lalui, yang pernah kamu lakukan terhadap orang lain, bahkan mungkin tidak sengaja, atau mungkin sudah terlanjur terjadi gitu ya. Tapi yang jelas Tuhan sedang meninggikan derajat kamu, karir kamu, keuangan kamu ya. Saat ini kamu lebih fokus untuk ke bisnis dulu, atau mungkin kamu juga lagi banyak nerima karyawan ya, atau nerima pekerjaan orderan baru kamu ya, sehingga kamu lebih fokus kepada pekerjaan dan keuangan. Di sini ada Five of Cups. Bagaimana perasaan kamu? Udah otomatis ya, manusiawi semua, laki-laki perempuan, tua muda ya.
merasakan kesedihan yo, so pasti gitu. Apalagi kalau cinta tidak berbalas, apalagi chat tidak terbalas ya. Semua pasti akan ada menjumpai kesedihan, menjumpai kecewa, menjumpai apa ya, kemalangan. Kamu ngerasa nasib kamu malang, kamu ngerasa beban kamu tuh kok gini amat ya hidupnya gitu ya. Padahal enggak gitu. Padahal enggak, mungkin karena kesalahan atau kamu berada pada orang yang tidak tepat atau kamu salah memilih pasangan sehingga kamu merasakan hal dahsyat seperti ini. Ada Five of Cups, sedih banget rasanya. Mau pergi tapi nggak mampu, mau ngehilang tapi nggak bisa ya. Kamu sedang memikirkan hal ini ya. Kayaknya kamu kebanyakan sedih di belakangan ini. Kamu juga terlihat kok di Five of Cups-nya ya. Walaupun kamu di sini mencoba untuk fokus di dalam karir, me, me apa ya? Kayak 100% mikirin kerjaan gitu, ternyata tetap aja di saat-saat di waktu-waktu tertentu, di jam-jam mungkin subuh ya, kamu ngerasa mungkin bangun tidur, kamu mungkin merasakan hawa-hawa dia yang belum bisa lepas dari kamu teringat dia. Nah, itu kamu berarti mencintai dia. Ya, setiap bangun tidur pasti kamu ingat dia ya kan? Ada Five of Cups ya, sedih banget gitu kamu itu ya. Ini energi dari Cancer, ada Capricorn juga, ada Libra dan Aries ya. Scorpio dan Virgo. Oke, di sini ada perasaan kamu bagaimana? Ada Ten of Swords. Oh, udah ngerasa terluka kamu ya, capek gitu ya, kamu capek kok, kamu ngerasa kamu tuh dibohongi, kamu kok ngerasa kamu tuh selalu disakiti terus gitu, kamu selalu selama ini kamu sabar, diem, kamu nerima semua kejahatan, kamu nerima semua ya perbuatannya dia, kamu maafin, kamu terima semuanya sampai dia menghilang, mungkin tidak komunikasi. Di sini kamu merasa oke, sudah ya, nggak usah lagi aku mikirin kamu. Ya, jadi kamu di sini udah nggak punya tenaga untuk melanjutkan perjalanan gitu. Kamu juga udah nggak punya keinginan untuk nengok ke belakang lagi. Di sini juga kamu masih diliputi dengan beberapa pikiran yang kotor ya, pikiran yang jelek. Mau melangkah maju atau bagaimana? Kamu masih terdiam, masih memikirkan dia tentu saja, karena manusiawi ya, nggak, walaupun ini udah mungkin 10 hari atau mungkin 10 bulan, tapi yang namanya perasaan cinta itu tidak bisa dibohongin dan tidak bisa cepat melupakannya. Dan aku lihat di sini kamu pengen banget ninggalin dia, tapi kok kayaknya susah ya. Kamu masih nunggu apakah dia akan lari ngejar kamu atau bagaimana. Oke, di sini ada Seven of Wands. Oke, teman-teman semuanya. Kamu fokus buat kerja, pura-pura nggak mau apa ya, kayak oke, kamu menolak energi untuk ada di hati kamu menolak energi untuk ada di pikiran kamu membuang semuanya melalui meditasi, kamu membuang semuanya hal-hal yang bersangkutan dengan dia, kamu pingin bersih banget hati pikiran kamu dari bayang-bayang dia, kamu nggak mau memikirkan dia. Dan di sini ada Queen of Cups, meskipun kamu ini sangat cengeng ataupun mungkin ya kamu ngerasa kamu ini orang sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengatur dalam perusahaan atau dalam bisnis atau dalam rumah tangga, tapi ternyata kamu tidak sekuat itu yang menerima cobaan ini, dan kamu di sini pasrah ya, pasrah karena kamu sudah berusaha untuk tidak terjaring energinya, tapi kamu pasrah, lagi-lagi tidak bisa lepas ya, energi dia masih berada di kamu ya, mengelilingi kamu di sini, energinya mengelilingi kamu sehingga kamu gampang banget melau, gampang banget kalau kamu lagi seneng gitu, kalau lagi kamu bahagia, kumpul sama teman-teman kamu, kumpul sama keluarga kamu, kumpul sama beberapa orang yang mungkin sepemikiran, sejalan sama kamu, tiba-tiba cuman kamu doang yang ngerasain sedih, tiba-tiba cuman kamu aja, tiba-tiba kamu lemes, tiba-tiba kok kamu nggak jadi gembira, kepikiran dia kan. Pasti kepikiran dia karena kamu masih diselimuti, masih dikelilingi kabut-kabut energi dari dia, yaitu rindu, masalahnya dia, tidak minta maafnya dia, mungkin seperti itu ya yang terlihat di dalam kartunya. Dan button of the deck-nya ada di star ya, kamu di sini mungkin mencoba untuk menyembuhkan lukamu, melupakan semua kejadian yang mungkin ya nyakitin ini ya, kamu mencoba untuk
berpasrah dan membaginya kepada Tuhanmu, kepada semesta, kepada alam raya ya, kepada langit di malam hari. Kamu senang mungkin berada di luar dengan angin malamnya ya, kesejukannya dengan bintang-bintangnya, dengan cahayanya. Kamu senang berdoa di bawah langit, tidak ada atap ya, kamu benar-benar senang ya, kamu mendoakan. Mungkin kalau saat kamu lagi kangen, kamu lagi apa ya, terpikir dia, obatnya adalah kamu berdoa dan memandang langit ya, seakan-akan kamu langsung bertemu dengan Tuhan ya. Tuhan menyampaikan, mungkin kamu punya gini, pendekatan apa ya, punya pendekatan hati atau batin yang gini, kalau aku ngomong dengan daun, dengan pepohonan, atau dengan alam, mungkin akan lebih sembuh karena mereka akan menyerap energi negatif yang ada pada diri kamu, menyerap semua energi kesedihan kamu, sehingga alam menyembuhkan kamu. Dengan begitu kamu kayak apa ya? Kamu tuh kayak yakin gitu kalau kamu ngomong sama langit, sama bintang, sama bulan, sama angin gitu ya, sama pepohonan, sama daun gitu ya, pasti lenyap semua ya. Sakit hati kamu lenyap, doa kamu kayak nyampe. Jadi keyakinan ini jadi kebiasaan kamu. Jadi setiap hari atau mungkin setiap dalam ingatan kamu terkoneksi dia, kamu selalu apa ya, kayak melangitkan doamu gitu ya. Seperti itu, kamu nggak tega mungkin, atau kamu juga di sini sulit untuk ngelupain dia. Kenapa? Karena kamu juga sebenarnya nyaman dengan dia ya. Kamu nyaman dengan dia, tapi apalah daya dia tidak pernah bisa mengerti perasaan kamu. Di sini ada Eight of Cups ya, jadinya ya udahlah, aku move on aja deh ya, daripada aku nungguin dia, atau mungkin kalau dia kembali pun aku nggak tahu mesti kayak gimana. Dan jawaban kamu adalah Two of Swords, bingung ya, karena di sini suka ribut mulu, bikin pusing. Jadi kamu pingin bebas sebenarnya. Ada The Fool ya, pengen membebaskan diri dari kepenatan, masalah, pikiran ya, karena dia ya, ulah-ulahnya dia itu masih belum sembuh, masih belum bisa lepas energinya dari kamu. Dan mungkin saat ini kamu sudah mulai baik, mungkin saat ini kamu sudah mulai pulih, makanya kamu pingin menolak semua energi dia ya. Walaupun kamu kayak nunggu gitu ya, tetep aja kamu manusiawi nungguin dia gitu. Ya kamu pokoknya dari sambil nunggu sambil kerja, fokus gitu ya, nggak mau, pokoknya kamu nggak mau sampai kedeteksi sama si alam raya, energi kamu lagi narik dia, kamu sampai nggak mau kayak gitu. Kamu takut ya, bukan takut kamu kenapa-napa, tapi kamu tidak mau lagi merasakan hal yang sama di dalam percintaan atau perjalanan hidup ini ya. Kamu udah capek. Kamu akan memilih apa sih nanti ke depannya ya? Kita lihat bagaimana pikiran atau ya bagaimana masa depan kamu ya nanti setelah aku tahu perasaan kamu di sini tadi ya. Loh teman-teman, kamu memang sayang banget sama dia ya. Kamu sering terangan-angan, sering membayangkan hubungan kamu sama dia masih baik-baik aja. Ya walaupun kamu mungkin sudah jauh, mungkin kamu sama dia sudah berpencar, mungkin entah sedang kemana, tapi kamu di sini pengen banget masih terkoneksi, komunikasi baik-baik ya. Kamu juga di sini berharap hubungannya tetap baik, hubungannya tetap langgeng, walaupun mungkin tanpa ada ikatan. Perasaan kamu sama dia masih sayang banget sama dia ya, dan kamu selalu ingat dengan semua janji-janji dia terhadap kamu, ucapan-ucapan itu yang mengingatkan kamu selalu kepada dia, dan mengharuskan kamu berdoa terus setiap malam. Apalagi di saat kamu ada di dalam kamar atau di sebuah ruangan sendirian, pasti kepikirannya, pasti kenanya energinya dari dia. Tuh ada dua ya. Tapi aku lihat di sini secara ekonomi atau secara karir kamu lagi dibagusin ya, lagi dinaikin, lagi tingkatnya lagi dipermulus oleh semesta. Tapi mungkin percintaan kamu ambles gitu ya. Dan rasa percaya diri kamu terhadap percintaan kayak kurang semangat, kurang percaya. Kamu lebih memilih jalan yang apa ya, yang udah kelihatan bakal memberikan keuntungan gitu ya buat kehidupan kamu. Dan di sini aku lihat ya, kamu lagi dimurahkan rezekinya. Memang emosi kamu di sini kayak kamu agak lebih galak, gampang nyindir orang, gampang nyakitin orang, tetapi di sini kamu lebih sehat secara jiwanya. Ya, kamu di sini mungkin marah, nyindir, galakin orang bukan karena orang itu baik kamu galak, enggak, tapi kalau ada yang dia
memiliki peristiwa atau kejadian hidupnya kayak kamu tuh kayak ngebawelin dia, kayak ngasih nasehat gitu. Jadi orang tuh ngeliat kamu tuh kesel gitu. Omongan kamu nyakitin, bikin orang sedih ya. Hati-hati teman-teman, jangan kayak gitu ya. Karena setiap orang punya energi penyembuhan beda-beda, punya pemikiran beda-beda, punya penangkapan beda-beda. Jangan kamu sama ratakan dengan kamu ya. Semua ada jalan hidup masing-masing, punya nasibnya masing-masing. Di sini ke depan nanti bersyukur ya, kehidupan, keuangan, karir, ataupun hal-hal yang lain selain cinta ini kamu dimakmurkan, diberi kemudahan, kelancaran. Kau banyak bersyukur, semoga apa yang menjadi keinginan kamu agar dia kembali kepada kamu untuk minta maaf ataupun bisa terkoneksi komunikasi gitu ya, kamu nggak masalah walaupun nggak ada status ataupun nggak ada hubungan, yang penting baik-baik aja. Atau mungkin di sini ada beberapa orang yang masa bodoh, mau ngapain lu, mau kemana lu, gue nggak mau nyari, gue nggak mau tahu. Ada eight of cups, gue mau move on ya, walaupun aku ngerasa kamu nyaman, enak, tempat paling aku sayang gitu, tapi ya udah, kamu udah nyakitin, udah membuat banyak masalah. Oh no, kalau untuk kembali ataupun untuk menjalani kisah lagi, no 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 no, kamu lebih mengambil move on daripada kembali ke dia. Oke, energi dari apa? Ada dari Pisces, Taurus, Aquarius, ada Libra ya. Di sini Libra lagi banyak banget sama si Capricorn dan Gemini, dan ini semua ya dipengaruhi dengan energi dari Saturnus dan Pluto. Hati-hati teman-teman ya, ini energi karma lagi main. Makanya apapun yang kamu lakukan di beberapa tahun belakangan ini, banyak kesakitan, maka kamu akan dinaikkan derajatnya, akan diberikan hal-hal yang paling baik di dalam kehidupan kamu. Kamu akan mampu meraih kesuksesan. Ada energi Pluto di mana beberapa tahun ke depan, Pluto kita lagi masuk ke Aquarius ya, di 20 tahun ke depan. Mungkin untuk kamu yang Aries, oke, Cancer, Capricorn, dan juga untuk udah ya. Apa tadi tuh? Aries, Cancer ya, terus si Capricorn. Nih kamu lagi enak nih ya. Tuhan sedang membukakan semua pintu-pintu kebahagiaan buat kalian. Ditutup semua karma jelek, ditutup semua karma burukmu. Ya, kamu sedang diberikan banyak kegembiraan, banyak kemakmuran. Jadi gunakan semua itu dalam 20 tahun ke depan untuk mengumpulkan harta, berbaik-baik kepada orang tua atau kepada sanak saudara, tapi jangan menghabiskan uang kerja kamu untuk mereka ya. Harus waspada juga. Oke. Dan sampai ketemu lagi di video belum inisial namanya ya teman-teman semuanya. Oke, inisial namanya di sini ada huruf R, ada D, ada T, E, N, V, X, F, B, K, V, M, W, H, H, L, J, I, U, O. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap waras, jangan berbuat yang menyakiti hati orang lain kalau kamu nggak mau mendapatkan kesakitan di beberapa tahun ke depan. Dadah, bye-bye semuanya. I love you.